semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rodion, kemudian Herdini, Nadira, Enda, Khadijah, Bella, dan Sheila akan mempresentasikan mengenai sejarah maritim dengan fenomena sosialnya. Jadi yang pertama yaitu mengenai konsep sejarah maritim. Jadi sejarah ini memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Jadi dari sejarah ini kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian dengan mengetahuinya tersebut, kita bisa memiliki pijakan untuk dapat melakukan sebuah pembangunan. Khususnya pembangunan maritim Indonesia, di mana sejarah memiliki andil yang sangat penting sebagai fondasi kebijakan dan pengembangan karakter. Kemudian peristiwa sejarah tersebut sudah terjadi sejak 60.000 tahun yang lalu, di mana masuknya nenek moyang Indonesia ke Nusantara ini. Nah, dari sudut kesejarahan tersebut, kemudian muncul konsep poros maritim dunia yang digunakan sebagai strategi maritim Indonesia dalam untuk memaksimalkan seluruh potensi maritim di Indonesia. Yang hal ini bermula dari Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang kemudian diperjuangkan hingga dapat diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada 10 Desember 1982. Kemudian deklarasi Juanda ini juga telah membuka dan mengembangkan konsep wawasan Nusantara di masa Orde Baru ini. Yang konsep ini merupakan gagasan yang menyatukan daratan dan lautan menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian konsep wawasan Nusantara ini juga membuat Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Dari konsep wawasan Nusantara ini atau dari deklarasi Juanda ini akhirnya Indonesia berkembang dari 1 kilometer persegi hingga 5,8 juta 1 juta kilometer persegi hingga 5,8 juta kilometer persegi. Kemaritiman juga dibangun berdasarkan perkembangan kerajaan maritim pada zaman dahulu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, Malaka, dan lainnya. Kemudian fase kemaritiman setelah kemerdekaan, yaitu dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yang melengkapi wawasan konsep sejarah kemaritiman Nusantara. Sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Herdini. Kepada Herdini dipersilakan. Jadi kali ini akan ada 2 kerajaan yang dipresentasikan. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya dan yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya. Awal mula kerajaan. Jadi Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-6 Masehi dan merupakan kerajaan bercorak Buddha. Wilayah kekuasaannya terbentang dari berbagai negara yang termasuk ASEAN sekarang ini, yakni Kamboja, Thailand bagian selatan, dan Semenanjung Malaya. Sedangkan untuk di Indonesia, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, pesisir barat Kalimantan, hingga Jawa bagian barat. Pusat Kerajaan Sriwijaya terletak di antara Bukit Siguntang dengan Sobangkingking yang sekarang dikenal dengan Palembang. Kemudian masa kejayaannya. Sejarah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-9 hingga abad ke-10, di mana saat itu kerajaan ini berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara dan juga berbagai kerajaan di Asia Tenggara. Dengan hanya bermodalkan kekuatan armada militernya, Sriwijaya berani menerapkan sistem bea cukai yang sampai saat ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Kerajaan maritim ini mengembangkan juga kebesaran agama Buddha. Peninggalannya yang masih bisa dilihat langsung oleh generasi kita berupa candi bercorak agama Buddha. Kenyataan ini menguatkan Sriwijaya sebagai kerajaan yang religius. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian dari materi yang disampaikan Herdini. Kemudian lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Sheila. Kepada Sheila dipersilakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan berkibarnya nama Sriwijaya. Kebanyakan faktor tersebut melemahkan Sriwijaya perlahan-lahan. Kekuatan militer Sriwijaya kalah telak dengan sebuah kerajaan di India Selatan. Kerajaan ini bernama Chola. Dengan pemimpin Rajendra Chola I, orang tersebut telah melepaskan kekuasaan atas kapal dan segala jenis transit yang memakan biaya dan cukai. Keadaan diperparah dengan banyaknya kerajaan kecil yang melepaskan diri dari pengaruh Sriwijaya. Semuanya membuat Sriwijaya benar-benar kehilangan sumber pendapatan dari pelabuhan yang ditransiti kapal barang. Serangan ekspedisi Pemalayu yang menjadi bagian sejarah Kerajaan Singasari kemudian benar-benar menghancurkan Kerajaan Sriwijaya. Ditambah lagi dengan penerusnya, pembuat sejarah Kerajaan Majapahit yang menghilangkan beberapa bekas kejayaan Sriwijaya. Materi selanjutnya, analisis SWOT Kerajaan Sriwijaya bagi NKRI. Yang pertama, strength atau kekuatan. Selat Malaka dan Selat Sunda merupakan dua selat internasional yang tidak pernah sepi dari kapal. Hanya bermodalkan kekuatan armada militernya, Sriwijaya dipakai juga oleh pemerintah Indonesia. Fungsi dan peran armada militer dalam perekonomian Sriwijaya sangat besar. Tanpa adanya jaminan keselamatan, para saudagar Arab dan Tiongkok pasti memilih selat lain sebagai jalur transportasinya, apalagi sampai memutuskan menetap sementara atau selamanya. Hal ini banyak terjadi karena selain Sriwijaya elok dan berharta, kehidupan bisnisnya akan dilindungi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan. Selain itu, terdapat pula beberapa prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa, bahkan di mancanegara. Ya, terima kasih atas yang disampaikan oleh saudari Sheila Nurratma. Kemudian lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Nadira. Kepada saudari Nadira dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan poin mengenai analisis SWOT Kerajaan Sriwijaya pada NKRI, yaitu weakness atau kelemahan. Kekurangan dari Kerajaan Sriwijaya pada masanya adalah tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Kerajaan Chola di India, sehingga menimbulkan peperangan antara dua kerajaan. Peperangan inilah yang menjadi titik awal runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Dari kejadian tersebut, NKRI pada saat ini dapat mengambil contoh dengan menjaga hubungan baik dengan negara lain, terkhusus negara yang memiliki hubungan kerja sama dengan Indonesia seperti negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Lokasi Kerajaan Sriwijaya sangatlah strategis, yaitu di antara jalur perdagangan Cina dan India. Suatu langkah yang strategis apabila selanjutnya Kerajaan Sriwijaya menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan air, yaitu laut maupun sungai, serta pelabuhan sebagai tempat bongkar maut sebagai komoditas yang hendak dipasarkan. Baik di dalam maupun keluar wilayah kerajaan. Di dalam prasasti Ligor pada 775 memuat penjelasan pendirian kota Ligor untuk mengawasi jalur pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Selanjutnya, sama dengan letak Kerajaan Sriwijaya, Indonesia juga terletak pada posisi strategis, diapit dua samudra dan dua benua serta dekat Selat Malaka. Saat ini Selat Malaka termasuk salah satu perairan pelayaran terbaik yang dilewati berbagai perahu besar untuk perniagaan. Di masa mendatang, dengan adanya pasar bebas di kawasan Asia, Tenggara, dan Pasifik, maka Selat Malaka diprediksi akan menjadi jalur perdagangan penting dunia. Peluang terbuka lebar bagi Indonesia untuk membangun kejayaan maritim melebihi Kerajaan Sriwijaya dengan modal letak, serta strategis dan demografi, angkatan kerja produktif yang melimpah. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Salah satu ancaman Kerajaan Sriwijaya pada masanya adalah serangan ekspedisi Pemelayu, dan serangan Kerajaan Kolomandala di India. Kekuatan militer yang awalnya sangat kuat dan sudah berlapis-lapis akhirnya tidak berdaya. Serangan dari negara lain seperti yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperkuat penjagaan batasan laut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh saudari Nadira. Kemudian lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Khadijah. Kepada saudari Khadijah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Next. Slide berikutnya.
Saya akan membawakan materi mengenai awal mula Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di daerah Tarik, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang dari tahun 1293 sampai tahun 1500. Awalnya daerah Tarik diberikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepadanya. Lalu, berkat kecakapannya, pemukiman yang awalnya dari hutan terus berkembang pesat dan akhirnya menjelma menjadi Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Majapahit berpusat di Jawa Timur di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti konkret adanya Kerajaan Majapahit. Letak Trowulan yang berada di daerah relatif datar dan dekat dengan pusat kerajaan terdahulu seperti Kediri, Singhasari, Jenggala, dan Panjalu sehingga sangat memungkinkan terjadinya kontak antara daerah-daerah tersebut, baik untuk kepentingan perdagangan, sosial budaya, maupun politik. Selanjutnya, masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit. Raja Patni atau Gayatri wafat pada tahun 1350. Setelahnya wafat, Ratu menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun, dan setelah naik tahta, ia bergelar Sri Rajasa Negara. Kami Saman Keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Majapati Gajah Mada. Ia menjadi Raja Majapati yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya, satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaan seluruh wilayah Nusantara sekarang ditambah Singapura dan Semenanjung Melayu. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Triphuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai masa pemerintahan Prabu pada tahun 1350 sampai 1389 Masuk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nusantara di bawah wilayah Nusantara dapat dengan panji-panji keluar Nusantara pada yang buruk agar berusuk keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Khadijah. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Bella. Kepada Bella dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran, salah satunya adalah akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Karena ini muncullah perang saudara yang pertama kali yang sering disebut Perang Parekrek. Perang ini terjadi pada tahun 1405 sampai 1406. Perang antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana. Perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi Laut Dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Selanjutnya. Ya, sekarang saya akan membahas tentang analisis SWOT Kerajaan Majapahit pada NKRI.
Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Dengan masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia, maka kerajaan yang ada seperti Majapahit menggunakan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan agama dengan raja sebagai kepala pemerintahan. Pada zaman itu, untuk menjamin kelanggengan kekuasaan raja, maka diambil sumpah setia bagi seluruh keluarga raja serta kerabat kerajaan. Demikian pula di masa sekarang. Untuk menjamin keberlangsungan NKRI, maka semua pejabat yang terpilih dalam struktur pemerintahan pada saat pelantikannya akan menyebutkan sumpah jabatan. Pada kerajaan maritim, senantiasa memiliki armada militer laut dan pelayaran yang kuat. Pada zaman dahulu, armada militer ini berfungsi untuk memperluas wilayah kekuasaan, sekaligus berperan untuk mempertahankan wilayah kerajaan. Sementara, armada pelayaran untuk mendukung kegiatan perdagangan baik di dalam maupun di luar kerajaan. Saat ini, untuk menunjukkan eksistensi kedaulatan wilayah laut, pemerintah Indonesia membentuk TNI Angkatan Laut yang tangguh, handal dan profesional dengan armada kapal laut yang dipersenjatai dengan peralatan yang tangguh. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Bella. Kemudian lanjut untuk materi berikutnya, dipersilakan Saudari Endah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan, peluang, dan ancaman dari Kerajaan Majapahit. Kekurangan dari Kerajaan Majapahit yaitu setelah mencapai puncaknya, pada abad ke-14 kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah perebutan tahta dan pergantian raja yang tidak melanjutkan kekuasaan Majapahit saat masih di tangan Hayam Wuruk. Hal ini mirip dengan kondisi Indonesia setiap pergantian pemimpin. Walaupun Indonesia saat ini tidak lagi menganut sistem kerajaan, tetapi bisa dilihat bahwa setiap pergantian pemimpin, baik itu pusat ataupun daerah, terjadi juga pergantian kebijakan sehingga program kerja banyak yang tidak terselesaikan. Hal itu tentu saja mempengaruhi wilayah maritim Indonesia. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Indonesia sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha sudah menjadi rute perdagangan internasional. Kegiatan distribusi perdagangan lewat jalur laut, sehingga kerajaan-kerajaan maritim membangun pelabuhan di pusat-pusat perdagangan di wilayah kekuasaannya. Di zaman sekarang, untuk memperkuat arus mobilitas distribusi barang maupun manusia, maka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencetuskan program tol laut. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Dengan adanya hubungan antar pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Distribusi yang lancar dan terjangkau diharapkan bisa menekan biaya produksi sehingga barang tetap bisa terjangkau. Dan roda ekonomi negara juga akan stabil. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang dihadapi Kerajaan Majapahit berawal dari pengikut Kertarajasa yang setia dan berjasa dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit, sehingga diberikan kesempatan untuk menikmati hasil pengabdiannya. Sebagai balas jasa, mereka diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan. Namun, satu persatu memberontak karena tidak puas. Salah satu pemberontakannya yaitu pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan ini terjadi ketika Wijaya masih berkuasa 1217 Saka atau sekitar 1295 Masehi. Pemberontakan ini terjadi di daerah Datara yang beribu kota di Tuban. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan atas kebijakan yang diambil oleh Wijaya. Para raton dan kidung Ranggalawe mengisahkan Ranggalawe tidak terima bahwa Nambi dipilih sebagai patih di Majapahit karena ia merasa lebih berjasa daripada Nambi. Yang dapat dipelajari dari pemberontakan tersebut adalah rakyat Indonesia sewajibnya memilih pemimpin ataupun pemangku jabatan dengan baik agar tidak terjadi perang saudara yang hanya merugikan bangsa. Karena seperti yang kita ketahui, pemimpin daerah, terutama pemimpin negara, sangat berperan andil dalam pembangunan negara berbasis maritim. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Herodion selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Enda. Jadi demikianlah apa yang bisa kami presentasikan pada hari ini, dan
Jika ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari kami dan terima kasih.